Halo pecinta film Donghua. Kali ini Mimin akan bawain alur cerita film Renegade Immortal versi novelnya ya. Yang pasti Mimin ambil episode setingkat dari filmnya yang lagi tayang. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Hello Bes, Ara lanjutin ke cerita selanjutnya ya. Di episode sebelumnya, sebelum Wang Lin meninggalkan si Tunan yang sedang berkultivasi, ia menanyakan tentang kristal planet kultivasi. Si Tunan menjawab pertanyaan Wang Lin tentang apakah jika suku Si berhasil menguasai kristal tersebut, dia dapat membunuh Wang Lin. Kemudian si Tunan berkata, ada benda yang disebut jantung planet kultivasi yang terhubung dengan kristal planet kultivasi. Hanya Susaku saat ini yang memilikinya. Dia harus menyerahkan sebagian masa hidupnya untuk mengaktifkannya, dan benda itu akan memungkinkannya membunuh siapapun. Sepotong jiwamu ada di dalam kristal itu. Jadi jika kau ingin memiliki masa depan yang damai saat meninggalkan planet ini, kau harus mengekstrak jiwamu dari kristal planet kultivasi, ucap si Tunan. Itu berarti bahwa apa yang kudengar tentang kristal tersebut yang dapat membantu alam Ji berevolusi adalah salah, ucap Wang Lin. Ia mengerutkan keningnya. Masalah ini sulit dibicarakan karena aku tidak memiliki alam Ji untuk dipelajari. Baiklah, mari kita bicarakan semuanya setelah aku pulih. Wang Lin, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Aku masih di sana. Si Tunan menjadi tenang dan mulai menguasai dirinya. Wang Lin berdiri diam. Setelah waktu yang lama, tatapannya berubah dingin. Bagaimana mungkin hidupku berada di tangan orang lain? Tidak heran banyak negara kultivasi mengkhianati Susaku saat klan abadi terabaikan muncul. Tidak heran suku Si ingin memusnahkan negara kultivasi peringkat 5 yang bisa menjadi peringkat 6. Jadi ini alasan dibalik semuanya. Suku Si masih bisa mengendalikan kristal planet kultivasi. Maka situasinya sekarang tidak akan seperti ini. Dengan serangan dari semua kultivator di planet ini, klan abadi terabaikan akan berada dalam bahaya musnah. Jika suku Si dapat mengendalikan kristal planet tersebut, maka dia dapat dengan mudah mengambil bendera 1 miliar jiwa dari senior Dutian daripada menunggu sampai sekarang. Kristal planet kultivasi, Naduo tidak punya alasan untuk berbohong padaku. Tetapi nadanya saat itu juga dipenuhi dengan ketidakpastian. Di saat yang sama sosok Wang Lin menghilang dari tanah api utara kecil. Hal terpenting saat ini adalah mendapatkan kristal itu dan mengambil kembali bagian jiwaku itu. Lalu aku akan meninggalkan planet itu untuk menemukan Sang Maha Melihat. Dengan kekacauan yang dialami planet Susaku saat ini, planet itu tidak cocok untuk kultivasi. Namun aku masih perlu melakukan beberapa persiapan sebelum itu. Bendera jiwa 1 miliar jiwa telah melemah. Jadi aku perlu melakukan perjalanan lagi ke medan perang asing untuk menangkap jiwa-jiwa pengembara dan melihat apakah mereka dapat digunakan untuk membantu mengisi kembali bendera jiwa. Jika memungkinkan, aku akan menangkap beberapa pemakan jiwa untuk digunakan sebagai jiwa utama. Ketika aku melakukan itu, kekuatan bendera jiwa 1 miliar jiwa akan pulih. Juga, ada sebotol kecil darah dari leluhur klan iblis raksasa. Botol itu sangat penting bagi tubuh asliku yang masih berada di bulan. Botol itu dapat memungkinkan tubuh asliku untuk menggunakan teknik dewa kuno. Orang yang memohon bantuan di bawah sekte Maya di Zhao pastilah leluhur pendiri klan iblis raksasa. Aku harus pergi ke sana untuk melihat apakah aku bisa mendapatkan lebih banyak darah. Sayangnya jumlah energi spiritual yang dibutuhkan tubuh asli untuk mencapai tahap bintang 4 tidak terbayangkan. Aku juga membutuhkan aura dewa kuno dewasa yang akan sangat sulit didapatkan. Dalam klan dewa kuno, naik dari 3 bintang ke 4 bintang adalah sebuah ritual. Begitu tubuh asli mencapai terobosan, maka menurut ingatan yang kuwarisi, tubuh itu akan setara dengan seorang kultivator Ansenden. Tusan di dalam tanah dewa kuno juga merupakan masalah besar. Jika dia meninggalkan tanah dewa kuno, hal pertama yang akan dia lakukan adalah menemukanku. Dengan kultivasiku saat ini, bahkan dengan tubuh asliku, aku tidak sebanding dengan Tusen. Bahkan jika si Tunan juga bertindak, hasilnya akan sama saja. Bagaimanapun Tusen mewarisi kekuatan Tusi. Dan di puncak kejayaannya, Tusi adalah dewa kuno bintang 8 yang dapat menghancurkan planet dengan telapak tangannya. Saat ini Wang Lin terus bergumam dengan dirinya sendiri. Tusen selalu menjadi duri dalam hatinya. Salah satu alasan mengapa ia ingin segera meninggalkan planet Susaku adalah karena Tusen. Aku harus kembali ke Chu untuk mengirim Zoro pulang. Mata Wang Lin tiba-tiba berbinar saat dia berbalik dan terbang menuju Chu. Sepanjang perjalanan, langit hampir seluruhnya tertutup awan hitam. Awan hitam itu dipenuhi anggota klan abadi terabaikan. Mereka menggunakan awan hitam itu untuk terbang cepat menuju benua Susaku. Semakin banyak yang dilihat Wang Lin, semakin cemberut dia. Meskipun dia membenci suku Si, dia tetaplah seorang kultivator. Sepanjang jalan Wang Lin membunuh banyak anggota klan abadi terabaikan. Sayangnya jumlah mereka terlalu banyak. Jadi dia harus menyerah dan terus bersembunyi saat dia terbang menuju Chu.
Hampir semua negara kultivasi peringkat 3 telah hancur atau jatuh di bawah kendali klan abadi terabaikan. Semua anggota klan abadi terabaikan berkumpul di benua Susaku ketika pertempuran kedua dengan negara Susaku dimulai. Selama perjalanan ke benua Susaku, klan abadi terabaikan menyerang semua orang di sepanjang jalan. Sejumlah besar negara kultivasi peringkat 4 telah jatuh. Seluruh planet tertutup darah. Serangan yang telah dipersiapkan klan abadi terabaikan selama puluhan ribu tahun akhirnya meledak dengan kekuatan penuh di planet Susaku. Negara Susaku segera memulai serangan balik yang dahsyat saat pertempuran kedua dimulai. Tianofeng ditunjuk sebagai pemimpin pertempuran ini, jadi semua kultivator harus mendengarkan perintahnya. Sejumlah besar kultivator dikirim ke berbagai tempat untuk melawan klan abadi terabaikan. Setiap negara kultivasi tingkat 5 menjadi medan perang. Seluruh planet bergetar dan hampir runtuh akibat perang ini. Akan tetapi negara Susaku tidak cukup kuat untuk melawan, sehingga terus-menerus dipukul mundur. Hampir setiap hari sejumlah besar kultivator tewas dalam pertempuran. Pada saat yang sama, satu demi satu berita mengejutkan menyebar dari para kultivator yang berhasil melarikan diri. Semua sekte dari negara kultivasi peringkat 5 tinta air telah berpindah pihak. Juga negara budidaya peoni peringkat 5 telah berpindah pihak. Negara kultivasi peringkat 5 kin telah berpindah pihak. Pengkhianatan 3 negara kultivasi peringkat 5 bagikan 3 pukulan telak bagi negara Susaku yang sudah mundur. Akhirnya negara Susaku harus menarik garis pertahanan mereka kembali ke benua Susaku. Namun berita yang lebih mengejutkan pun tersebar. Berita ini membuat hati setiap kultivator di planet Susaku bergetar. Pada saat ini adik magang Susaku generasi ini yang kalah dalam pertarungan memperebutkan gelar Susaku, Yunkoshi. Dia tiba-tiba muncul di medan perang yang sama dengan Sukushi dan melakukan serangan diam-diam padanya, menyebabkan Sukushi terluka parah. Identitas Yunkoshi adalah leluhur kedua dari klan abadi terabaikan. Wang Lin mendengar ini ketika dia kembali ke Chu. Keterkejutan di hatinya tak terlukiskan. Dia punya firasat bahwa Yunkoshi akan datang mencarinya. Namun seseorang menemukan Wang Lin sebelum Yunkoshi. Pada hari ini Wang Lin baru saja membuka susunan Ramfer kuno. Tujuan dari susunan ini adalah Chu. Saat dia melangkah masuk ke dalam barisan, Wang Lin berhenti dan berbalik untuk melihat ke kejauhan. Di sana dia melihat seorang pria kekar mengenakan topi jerami mendekat. Saudara Wang, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Apakah Anda masih mengingat saya? Pria kekar itu berhenti 10 kaki di depan Wang Lin dan melepas topi jeraminya. Di sisi timur benua Susaku, ekspresi leluhur Ansen dan sekte giok surgawi sangat buruk. Sebelumnya dia terkena gelombang kejut roh leluhur dan mengalami luka-luka yang terpaksa dia tahan. Kemudian pertempuran dengan klan abadi terabaikan dimulai. Jadi dia tidak punya waktu untuk beristirahat sebelum kembali perang. Dalam pertempuran 3 hari lalu, leluhur kelima muncul sekali lagi. Selama pertempuran mereka, luka-lukanya kambuh dan ia terpaksa melarikan diri. Ia kembali ke sekte giok surgawi karena ia memutuskan bahwa sampai luka-lukanya sembuh, ia tidak akan membantu Sukushi. Jika sudah begini, aku akan meninggalkan planet ini. Dengan tingkat kultivasiku, aku akan menjadi orang kuat di planet kultivasi manapun. Melihat sekte giok surgawi sudah di depan mata, Chu Yunfei tiba-tiba berhenti dan melihat ke kejauhan. Seseorang berjalan dari cakrawala. Orang ini mengenakan jubah merah, wajahnya tua. Dia memancarkan aura kuno dan tekanan kuat dapat dirasakan darinya. Dia berhenti 20 kaki di depan Chu Yunfei dan menatapnya. Saudara Chu, kita sudah lama tidak bertemu. Apakah semuanya baik-baik saja? Mata Chu Yunfei menjadi serius saat dia menatap orang itu dan Chu Yunfei berkata, Yunkoshi. Pria tua berjubah merah itu mengangkat kepalanya. Kemudian ia berkata, jadi sepertinya saudara Chu masih mengingatku. Lupakan saja. Saudara Chu, aku datang kali ini untuk memberimu nasihat. Tinggalkan planet Susaku. Yunkoshi yang sekarang tidak lagi meninggalkan jejak kekacauan yang pernah dibuatnya sebelumnya. Mata Chu Yunfei menjadi dingin dan dia berkata, apa maksudmu? Ucap Chu Yunfei, kau harus pergi. Kultivasimu tidak sebanding denganku dan kau terluka parah. Saudara Chu, jangan kembali selama 1000 tahun. Ucap Yukunshi sambil menggelengkan kepalanya. Tatapan mata Chu Yunfei menjadi semakin dingin saat dia berkata, bagaimana jika aku tidak setuju? Yunkoshi menghela nafas sebelum melambaikan tangannya dan sepotong kayu hitam muncul. Kayu hitam itu meledak menjadi awan kabut hitam dan kemudian ada kilatan cahaya keemasan diikuti oleh munculnya tekanan yang kuat. Sosok ilusi muncul di dalam cahaya keemasan. Sosok itu tiba di hadapan Chu Yunfei dalam sekejap dan menepuknya dengan lembut. Ekspresi Chu Yunfei langsung berubah dan dia cepat-cepat mundur. Dia melambaikan tangannya dan energi spiritual surgawinya dengan cepat terkumpul di hadapannya. Akan tetapi telapak tangan itu menembus energi spiritual surgawi dan menekan dada Chu Yunfei dengan kecepatan yang tak terbayangkan.
Cu Yunfei batuk seteguk darah dan segera mundur sebelum melarikan diri menuju cakrawala. Yunkuzi, aku akan meninggalkan planet susahku. Suara Cu Yunfei terdengar dari kejauhan. Terdengar sedikit nada depresi. Mengapa kau menghentikanku untuk membunuhnya? Sosok ilusi itu berbalik dan melihat ke arah Yunkuzi. Yunkuzi dengan tenang menatap sosok itu dan ia berkata, saat kau bertindak, Sukushi akan mendeteksinya. Ayo pergi. Dia dan sosok itu menghilang. Saat mereka pergi, awan berubah menjadi merah dan perlahan menampakkan sosok Sukushi. Yunku, keluar. Wajah Sukushi dipenuhi amarah saat dia meraung. Suaranya tiba-tiba menyebar ke segala arah. Kakak senior, pertarungan antara kita berdua tidak dapat dihindari. Karena kita berada di sekte yang sama selama 1000 tahun. Aku akan memberimu waktu 3 bulan untuk pulih. Setelah itu, kita akan bertarung di kaki gunung susahku. Suara Yunkushi perlahan datang dari udara kosong. Sukushi menarik nafas dalam-dalam. Ekspresinya muram saat dia bergumam. Aku tahu tujuanmu. Yunsu, kamu sedang bermain api. Di saat yang sama tubuh Sukushi menghilang. Yunkushi dan sosok itu perlahan muncul di suatu tempat di langit di atas benua susahku. Sosok itu bertanya, mengapa memberinya begitu banyak waktu? Seharusnya tidak butuh waktu selama itu untuk membunuh Sukushi. Yunkushi menatap sosok itu dan ia berkata lagi, Ciklan abadi terabaikan, termasuk aku, ada 3 dukun berdaun 9, 1 dukun berdaun 10, dan kau, seorang dukun berdaun 11. Jika kita berlima menyerang bersama, tidak akan sulit untuk membunuh Sukushi. Selain itu, meskipun hanya 2 pohon roh leluhur yang berhasil, 2 dukun berdaun 10 lainnya akan segera turun. Jadi dengan kita bertujuh, membunuh Sukushi akan lebih mudah. Namun Sukushi tidak bisa dibunuh sekarang. Kau telah berada di antara para kultivator terlalu lama dan melupakan asal-usulmu. Apakah kau masih ingat berapa banyak anggota klan yang dikorbankan untuk mengirimmu ke negara susahku? Ucap sosok itu. Mata Yunkushi berbinar dan dia mencibir. Leluhur pertama, aku akan memberitahumu sekali lagi. Jangan meremehkan Sukushi. Sukushi memiliki kristal planet kultivasi. Meskipun telah disegel oleh susahku generasi kedua, setiap susahku dalam puluhan ribu tahun terakhir telah mencari cara untuk menghancurkan segelnya. Susahku sebelumnya bahkan menemukan titik lemah. Dengan pemahamanku tentang susahku saat ini, jika kita membunuhnya, dia pasti akan menghancurkan kristal planet kultivasi sebelum kematiannya untuk membunuh setiap kultivator di planet ini. Pada saat itu, ketika bencana besar seperti itu terjadi, aliansi kultivasi pasti akan mengirim orang untuk menangani ini. Apakah menurutmu klan abadi terabaikan kita dapat menghadapi aliansi kultivasi? Sosok itu tetap diam. Jika semuanya berjalan sesuai rencanaku, kita bisa saja membesarkan seorang kultivator untuk menjadi susahku berikutnya. Dan kemudian melanjutkan sandiwara ini yang akan memungkinkan klan abadi terabaikan kita untuk terus eksis. Ini adalah metode terbaik. Namun leluhur terlalu bersemangat. Jadi dia menghancurkan kalian semua dan menghancurkan semua rencanaku. Yunkushi sangat muram. Bahkan identitasku pun dipaksa untuk diungkapkan oleh kalian semua untuk membuktikan bahwa aku adalah anggota klan abadi terabaikan. Menurutku, itu tidak ada gunanya. Leluhur pertama, jika kau ingin klan kita bertahan lama, kita harus mendapatkan kristal tersebut dan membiarkan salah satu orang yang kupilih menjadi susahku berikutnya, sehingga kita secara tidak langsung dapat mengendalikan semua kultivator di planet ini. Saya sudah memilih 4 kandidat dan hanya butuh beberapa dekade agar rencana saya terwujud. Rencana yang sudah saya rencanakan selama bertahun-tahun hancur karena kalian. 2 penerus yang dipilih Sukushi adalah Tianfeng dan Liu Mei. Tianfeng telah mempelajari taktik susahku. Jadi saya yakin bahwa dia adalah tubuh yang telah dipersiapkan oleh susahku saat ini untuk dirasuki. Setiap generasi susahku telah mencoba menemukan cara untuk menggunakan kepemilikan untuk memperpanjang umur mereka. Dan saya yakin bahwa susahku ini telah menemukan caranya. Itulah sebabnya, aku menemukan kandidat keduaku, Sishin. Jika Sukushi berhasil menguasainya, dia akan berada di bawah kendali gadis ini. Bahkan jika aku salah, dan Sukushi benar-benar telah mempersiapkan Tianfeng untuk menjadi susahku berikutnya, saat dia menjadi susahku berikutnya, dia akan tetap dikendalikan oleh Zikin. Orang ketiga yang kupilih adalah Zoutai. Anak ini memiliki garis keturunan naga hijau. Karena klan naga hijau telah membantu kita dalam perang sejak lama, aku memilihnya sebagai salah satu kandidat. Itulah sebabnya aku pergi ke aliansi 4 sekte, dan dialah yang telah kusiapkan untuk menghadapi Liu Mei. Namun yang menarik adalah, ketika saya berada di aliansi 4 sekte, saya bertemu dengan seorang kultivator bernama Wang Lin. Bakatnya biasa saja, dan tidak ada yang istimewa darinya. Tetapi ia mampu memahami ranah hidup dan mati. Dalam suasana hati yang panas, saya menjadikannya kandidat keempat secara spontan. Awalnya aku tidak begitu memperhatikan orang ini, tetapi perkembangannya kemudian sangat mengejutkanku. Di alam surgawi,
Dia memegang tangan kupu-kupu merah. Setelah dia kembali, tingkat kultivasinya meroket dan dia bahkan menarik perhatian Sukushi. Orang ini juga punya banyak rahasia dan terkadang aku tidak bisa mengetahuinya. Jadi pada akhirnya, aku memilihnya sebagai kandidat utama untuk rencanaku. Bahkan sekarang dia masih menjadi kandidat utama dan juga komponen terpenting dari rencanaku, ucap Yunkushi. Sosok itu merenung sejenak sebelum mengangkat kepalanya. Dia kemudian menatap dingin ke arah Yunkushi dan ia berkata, penjelasan ini masih belum cukup. Mata Yunkushi tampak serius dan dia berkata lagi, aku tidak tahu seberapa besar pengaruh kristal planet kultivasi terhadap klan abadi terabaikan milikku. Jika memang ada pengaruhnya, maka semua anggota klan yang lahir sejak para kultivator mengambil alih akan mati, termasuk kau dan aku. Apakah penjelasan ini cukup? Sosok itu merenung lagi. Kemudian dia mendesah dan ia berkata, siapa kandidat pertama yang kau pilih? Sukushi tersenyum tipis. Ketika utusan itu menyelesaikan tugasnya, dan jika tidak ada yang salah, maka kandidat pertamaku akan menjadi Suzaku berikutnya. Sosok itu akhirnya bertanya, mengapa memberi Sukushi waktu 3 bulan? Karena aku ingin menunggu sampai dia mengaktifkan kristal planet kultivasi. Aku tidak akan bertindak sekarang. Tetapi saat aku melakukannya, aku tidak akan memberi Sukushi kesempatan, ucap Yunkushi. Di luar susunan Ramfer Kecu, Wang Lin menatap pria kekar yang telah melepas topi jeraminya. Meskipun hati Wang Lin sedikit bergetar, itu tidak terlihat di wajahnya. Dia tersenyum dan berkata, lama tidak bertemu, Saudara Zhou. Pria kekar itu meletakkan topi jeraminya di samping. Ia menepuk tasnya dan mengeluarkan meja dengan cangkir di atasnya. Saudara Wang, saya ingin minum sedikit anggur. Apakah Anda masih punya anggur dari dulu? Tanya Zhou Tai. Mata Wang Lin sedikit berbinar saat dia melihat topi jerami itu. Dia menepuk tasnya dan sebotol anggur muncul di tangannya. Saat dia melihat ke arah anggur itu, gambaran Danyu muncul di benaknya. Setelah bertahun-tahun, dia hanya punya kurang dari 10 botol anggur Danyu yang tersisa. Ia menaruh anggur di atas meja. Ia menuangkannya ke dalam cangkir dan meminum semuanya sekaligus. Zhou Tai tersenyum nakal sambil mengambil anggur, menuangkan secangkir penuh untuk dirinya sendiri, dan ia menyesapnya. Lalu dia berkata, anggurnya masih sama seperti sebelumnya, dan orangnya masih sama seperti sebelumnya. Tetapi hati kita sekarang benar-benar berbeda. Meskipun suasananya sama seperti sebelumnya, kita berdua telah berubah, ucap Zhou Tai. Wang Lin merenung. Dia memegang cangkir dan tidak berbicara. Saudara Wang, apakah kamu tidak penasaran mengapa aku tidak mati? Aku masih ingat ketika kamu mengambil kuali hujan dariku. Zhou Tai menatap Wang Lin sambil tersenyum. Tapi itu bukan senyum. Wang Lin berkata dengan dingin, daripada Hong Di mendapatkannya dengan harga murah, aku yang mengambilnya. Namun meskipun tidak, aku yakin saudara Zhou punya rencana lain. Zhou Tai langsung tertawa. Ia menuangkan secangkir lagi dan berkata, jangan bicarakan masa lalu lagi. Ketenaran saudara Wang di planet Suzaku telah tinggi selama beberapa tahun terakhir. Untuk ini aku menawarkanmu secangkir. Sambil tersenyum di wajahnya, Wang Lin menuangkan secangkir minuman untuk dirinya sendiri dan menenggaknya sampai habis. Saudara Wang, aku menawarkanmu cangkir kedua sebagai ucapan terima kasih karena telah membunuh Liu Wanfei dan menyegel Suyu, ucap Zhou Tai, matanya berbinar. Setelah 2 cangkir, tiba-tiba terjadi keheningan di antara mereka berdua. Tak lama kemudian Zhou Tai melihat ke kejauhan dan berkata, Wang Lin, senior ingin kamu mencarinya, agar dia mengajarimu cara menggunakan topi Yunku yang sebenarnya. Setelah melihat Zhou Tai datang dengan topi jerami, dia sudah tahu bahwa Zhou Tai ada hubungannya dengan Yunkushi. Dari apa yang dia pelajari, topi jerami bukanlah sesuatu yang akan diberikan Yunkushi begitu saja. Wang Lin segera mengerti mengapa Zhou Tai tidak mati setelah melihat topi jerami. Wang Lin berkata dengan tenang, katakan pada Yunkushi, aku tidak akan mencarinya. Zhou Tai menunjukkan ekspresi yang rumit. Saudara Wang, Anda dan saya sama-sama pion dalam permainannya. Senior memberikan topi jerami ini kepada orang lain. Anda pasti mengenalnya. Namanya Zikin, ucap Zhou Tai. Mata Wang Lin berbinar dan dia mencibir. Zhou Tai menggelengkan kepalanya, lalu berdiri dan mengambil anggur. Dia tampak sedikit tertekan saat berkata, Saudara Wang, bagaimana kalau memberiku sebotol anggur yang setengah penuh ini? Saudara Wang, kiok ini berisi informasi tentang wilayah kekuasaan Liu Ming. Saya tahu senior itu punya alasan tersendiri untuk ini. Jadi terserah Anda untuk melihatnya atau tidak, ucap Zhou Tai. Lalu Zhou Tai pergi dengan sebotol anggur yang setengah penuh dan meninggalkan batu giok. Wang Lin merenung sejenak, lalu dia mengamati batu giok itu dengan indera ilahinya. Seiring berjalannya waktu, ekspresinya menjadi semakin suram. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir.
Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.